Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Polisi berhasil bongkar bisnis prostitusi. Bisnis prostitusi elit, kencan di hotel dan apartemen dan daftar tarifnya. Menguak bisnis prostitusi berlabel layanan spa dan karaoke. Beberapa berita sudah beredar luas. Atas bantuan Yanuar, berita terkait penggerebekan sebuah bisnis prostitusi yang mana Prakia terlibat di dalamnya berhasil menjadi trending topik. Tidak mudah untuk menguak hal ini. Sejak awal memang ada aparat yang ikut tergabung dalam bisnis tersebut, melindungi bisnis itu sehingga bisa berjalan selama ini. Namun sayangnya, Disa dan juga Arfa juga bekerja dengan keras untuk menemukan celah. Memanfaatkan berbagai koneksi tentu saja. Arfa punya banyak relasi yang membantu rencana ini berjalan. Meskipun tidak ada satu media pun yang menyebut nama Prakia, tapi Disa yakin laki-laki itu sudah ditahan di kantor polisi. Disa sendiri yang mengondisikan agar nama Prakia tidak muncul di tajuk berita. Bukan apa-apa, itu akan menjadi senjata lain. Apa kita tidak sebaiknya juga menyebarkan jika Prakia terlibat? Aku yakin Asara bisa mengatasinya, ujar Arfa sambil menyesap kopinya. Siang ini, laki-laki itu datang ke kantor di Rafam, merayakan bom pertama yang berhasil mereka ledakan. Di dalam ruangan Disa, ada Kairaf dan Geya yang juga tergabung dalam rencana ini. Dan tidak terlupa jika ada Arfa itu artinya ada Farhan yang menyertai. Disa tahu jika Asara bisa mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dengan munculnya berita ini. Papinya bisa mengatasi semuanya. Ngomong-ngomong soal papinya, Disa belum sempat berbicara empat mata lagi dengan ayahnya itu. Sementara seperti ini dulu, kita lihat bagaimana reaksi mereka. Disa menggulir tabnya yang berisi artikel berita. Ia yakin sekarang Tante Adisti sedang kebakaran jenggot. Wanita itu pasti sedang memikirkan berbagai cara untuk menyelamatkan putra tersayangnya. Ada alasan mengapa Tante Adisti dan Prakia sangat mengincar posisi papinya. Om Prabu yang tidak tertarik pada kursi tahta menjadi pukulan telak untuk Tante Adisti. Wanita itu mengira jika menikahi putra sulung dari Baswara pasti akan menjadikannya ratu di kemudian hari. Sayangnya, Brahma Baswara justru memilih putra keduanya untuk menggantikan pria itu meneruskan kerajaan bisnis. Di keluarganya, Tante Adisti hanyalah putri kedua. Kakaknya seorang laki-laki. Ayah wanita itu menganut perspektif bahwa anak pertama laki-lakilah yang akan menjadi penerusnya. Tante Adisti dan Prakia tidak masuk dalam kandidat calon penerus. Selain itu, bisnis tekstil milik keluarga Tante Adisti menemui penurunan yang tajam. Bisnis itu tergerus oleh persaingan, terutama sekarang ini banyak bisnis tekstil asing yang masuk ke dalam negeri. Maka dari itu, Tante Adisti dan Prakia sangat berambisi untuk mendapatkan tahta Baswara. Meskipun Om Prabu sendiri tidak berminat dengan harta keluarganya. Melihat kondisi keluarga Tante Adisti yang mengalami penurunan dan sudah kehilangan pamornya, Disa ragu apakah wanita itu bisa menggunakan nama keluarganya untuk mengeluarkan putra mereka dari masalah. Pilihannya pasti menggunakan Baswara. Kita harus datang ke Praba. Dia pasti bisa menolong kita. Adisti berkata dengan nada frustasi kepada suaminya yang juga tengah memijat pangkal hidungnya. Mereka baru saja dari kantor polisi menemui anak mereka. Bukti yang menjerat Prakia terlalu kuat, mereka tidak bisa dengan mudah mengeluarkan putra mereka. Terlebih kepala kepolisian yang baru tampak tidak menggubris Adisti yang mencoba melobi. Ini pasti kelakuannya Disa. Anak Praba itu memang menaruh dendam pada putra kita. Prabu menghela napas berat mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut sang istri. Kepalanya sudah sangat sakit mendapatkan berita mengejutkan jika putranya ditahan atas kasus prostitusi.
Sampai saat ini ia masih tidak menyangka jika putranya sudah terlibat dalam bisnis kotor seperti itu. Belum lagi menantu mereka yang memilih langsung pulang ke rumah orang tuanya begitu berita itu keluar. Prabu tahu jika Adisti tidak begitu menyukai keponakannya. Namun haruskah sampai mengkambing hitamkan Disa seperti ini? Jika Prakya memang salah, meskipun berat, sebagai ayah ia ingin anaknya itu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kenapa kamu selalu menuduh Disa yang tidak-tidak? Karena memang keponakanmu itu dendam pada Prakya. Dia pasti tidak terima dengan apa yang terjadi terakhir kali. Adisti sepertinya tidak sadar atas apa yang diucapkannya. Perempuan itu tanpa sadar baru saja mengatakan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan dari suaminya. Prabu merasa ada yang janggal dengan perkataan istrinya itu melepaskan pijatan tangannya di pangkal hidungnya. Kini, matanya sepenuhnya menatap pada sang istri meminta penjelasan. Apa maksudnya yang terjadi terakhir kali? Prabu semakin gusar saat mendapati wajah resah sang istri. Bola mata Adisti berlarian kemana-mana dan tidak mau menatapnya. Semakin menguatkan dugaan Prabu jika memang ada yang tidak beres. Laki-laki itu menarik tangan Adisti, membuat wanita itu yang sedari tadi mondar-mandir dengan gelisah terdiam berhadapan dengannya. Apa maksud dari yang kamu katakan? Prabu menahan geraman terlebih saat istrinya tidak mau menjawabnya. Pokoknya kita harus ke rumah Praba. Dia harus membantu membebaskan putra kita. Wanita itu menyentak tangan suaminya dan berlalu dari pandangan Prabu. Pertanyaan Prabu sama sekali tidak terjawab. Ia tahu ada yang sedang disembunyikan oleh istrinya itu. Mungkin dirinya sudah terlalu abai pada wanita itu, hingga tidak menyadari jika ada sesuatu yang salah. Berita mengejutkan hari ini tentang Prakya juga memukul keras dirinya. Ternyata selama ini ia gagal mendidik putranya itu. Putranya berkecimpung di bisnis kotor seperti itu dan dirinya tidak tahu apa-apa. Ia terlalu fokus untuk mengembangkan bisnis tembikarnya, sampai tidak peka terhadap apa yang menimpa keluarganya sendiri. Keesokan harinya, Adisti benar-benar datang ke rumah Praba. Prabu hanya mencoba memberikan tatapan memohon pengertian kepada adiknya itu atas kedatangan mereka. Ia bisa melihat jika adiknya sama sekali tidak terkejut dengan kedatangannya bersama sang istri. Ada apa? Bantu keluarkan Prakya. Dia masih ditahan di kantor polisi. Sebelum kasusnya semakin diusut dan dibawa ke meja hijau. Dia harus segera dikeluarkan dari sana. Praba memandang datar pada kakak iparnya yang berbicara dengan intonasi menggebu-gebu. Di sebelah Praba ada Kamala yang hanya diam memperhatikan. Perempuan itu tahu apa yang sedang terjadi. Ia bisa melihat suaminya yang terlihat begitu tenang menghadapi kakak iparnya yang terlihat sedang diliputi emosi. Mengapa aku harus melakukan hal itu? Pertanyaan itu membuat Prabu terkejut. Pria itu memandang raut wajah adiknya yang tidak berekspresi sama sekali. Tidak ada raut simpati sedikit pun yang tergambar di wajah adiknya. Walau ia tahu jika apa yang menimpa anaknya adalah salah Prakya sendiri, tapi ia kira Praba akan sedikit merasakan prihatin atas apa yang menimpa keluarganya. Dia masih anggota keluarga Baswara. Kalau sampai media menyebut nama Prakya, Asara bisa kena getahnya. Asara bisa mengatasinya. Jawaban-jawaban dari Praba membuat amarah membakar Adisti. Wanita itu beralih menatap suaminya yang hanya diam saja. Ia semakin kesal karena suaminya selalu saja menjadi pihak yang tidak berusaha melakukan apapun. Ini pasti ulah Disa kan? Disa yang sudah menjebloskan Prakya. Kamu diam saja melihat anakmu itu menusuk sepupunya sendiri seperti ini. Menurutmu aku akan diam saja saat tahu putriku nyaris kehilangan nyawa karena kalian? Tidak hanya Adisti yang berubah pias. Wajah Prabu pun juga memucat saat mendengar kalimat adiknya yang sama sekali tidak dimengertinya. Apa maksud dari putrinya yang nyaris kehilangan nyawa? Yang dimaksud adalah Disa. Dan kalian itu adalah istrinya dan putranya. Otak Prabu butuh waktu untuk memproses semuanya.
Tunggu-tunggu. Maksud kamu apa, Praba? Prabu mencoba menengahi. Pria itu merasa sangat membutuhkan penjelasan sekarang. Kemarin istrinya yang berbicara sesuatu yang aneh, sekarang adiknya juga demikian. Prabu semakin terjerumus dalam teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Atau setidaknya dirinya sendiri di dalam ruangan ini yang merasa paling tidak tahu apa-apa. Istri adiknya yang juga tergabung dalam pembicaraan ini terlihat biasa-biasanya saja, tidak menampilkan raut kebingungan. Jadi apa hanya dirinya sendiri yang tidak tahu apa-apa? Aku sudah pernah kehilangan istri berkat ketamakanmu, Adisti. Aku belum memaafkanmu untuk hal itu. Selama ini aku hanya mencoba berkompromi. Sekarang kompromi itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak akan kubiarkan kamu dan Prakya membuatku kehilangan seorang putri. Prabu terperangah di duduknya mendengarkan apa yang diucapkan adiknya dengan nada dingin menusuk. Mata adiknya itu juga berkilat-kilat marah. Praba, apa maksudnya? Jelaskan apa yang kalian bicarakan ini kepadaku. Rasa kesat meliputi Prabu yang merasa tidak tahu apa-apa. Ia membutuhkan penjelasan. Ia tidak tahan lagi menjadi sosok paling bodoh di ruangan ini. Saat menoleh kepada istrinya, wanita itu berdiam kaku dan pucat setelah mendengarkan perkataan dingin dari Praba, tidak mengelak terkait tuduhan adiknya. Mas pasti tidak tahu kan kalau istri Mas inilah dalang di balik kecelakaan Mustika istriku. Bukan salah Mas tidak tahu. Saat itu memang ayah ingin merahasiakannya dari semua orang karena keluarga istri Mas yang berpengaruh di lingkup bisnis. Tapi sekarang, rahasia itu sudah tidak bisa ditutupi lagi. Mas harus tahu sebusuk apa istri Mas. Napas Prabu spontan tercekat mendengarkan penjelasan dari adiknya itu. Ia tatap kembali wajah pias sang istri. Istrinya itu terlihat semakin gelisah. Praba berharap apa yang dikatakan oleh adiknya tidak benar. Mengapa juga istrinya melakukan hal jahat seperti itu? Praba, jaga ucapan kamu. Kamu tidak sopan sekali kepada istri Masmu sendiri. Praba mendecih remeh mendengarkan nada tidak terima dari Adisti. Ia lihat kakaknya yang masih terlihat syok. Ia pun sebenarnya kasihan-kasihan kepada kakaknya. Tapi kakaknya itu memang harus mengetahui kenyataan yang sudah terpendam begitu lama. Kakaknya itu sudah terlampau lama dibodohi oleh keluarganya sendiri. Mas juga perlu tahu, kecelakaan di Satempo lalu juga disebabkan oleh Prakya. Satu kalimat dari Praba berhasil menghantam Prabu lagi. Dadanya semakin berdenyut nyeri menerima segala informasi yang terlalu sukar untuk diterimanya. Praba sudah kehilangan suara dan energinya. Kenyataan baru yang datang bertubi-tubi ini menghancurkan akal sehatnya. Sudah bertahun-tahun Praba mencoba berkompromi dengan keadaan. Tidak mudah untuk menguak segalanya. Saat ayahnya tiada, itu adalah kesempatan emas yang bisa digunakan Praba untuk menguak kebenaran soal kematian istrinya secepatnya. Sayangnya orang-orang yang setia kepada ayahnya tidak mudah untuk diajak bekerja sama. Pihak dari kepolisian tidak mau buka suara dan memilih menutupi seperti yang diperintahkan Pramabaswara. Kekuasaan ayahnya memang masih langgeng meskipun pria itu sudah tiada di dunia. Selain itu ia juga mempertimbangkan psikis Disa. Putrinya yang saat itu masih kecil pasti terpukul jika tahu kebenaran yang sesungguhnya di balik kematian ibunya. Sekarang tidak ada alasan lagi untuknya menyembunyikan kebenaran. Putrinya sudah membuat balasan, ia hanya perlu mendukungnya dalam bayangan. Itu yang bisa dilakukannya saat ini sebagai seorang ayah yang mungkin sudah dicap gagal oleh putrinya sendiri. Ia juga ingin menyelamatkan kakaknya, agar kakaknya itu tidak terus terjerat oleh wanita iblis seperti Adisti. Meskipun pernikahan kakaknya juga dilandasi perjodohan, kakaknya itu benar-benar mencintai istrinya. Itulah yang membuatnya bisa sebodoh ini. Aku tanya sekali lagi, Adisti. Menurutmu aku akan diam saja saat tahu kalian membuat putriku terluka? Di halaman belakang rumah, Disa menggulir ponselnya. Memantau berita atau lebih tepatnya bom yang dirilis hari ini.
Senyum terbit di bibir Disha saat berita terkait bisnis kotor Pragya masih menjadi berita populer. Tangannya mengayun dengan lembut gelas piala yang berisi cairan berwarna ungu pekat. Bunyi gelas berdenting saat disentuhkan. Arfa ikut bergabung dengan sang istri. Duduk di kursi sebelah Disha yang terpisahkan oleh meja kecil. Ia meneguk sedikit anggur yang ada di gelasnya. Merasakan cairan itu membasahi kerongkongannya. Sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana. Pragya masih berada di kantor polisi. Disha bisa membayangkan seberapa frustasinya sang sepupu sekarang ini. Terpantau Tante Adisti belum melakukan apapun yang berhasil. Wanita itu mencoba bernegosiasi dengan pihak kepolisian, sayangnya pihak kepolisian sudah berada di kubu Disha. Berita yang lain akan segera dirilis sebentar lagi. Arfa baru mendapatkan pesan dari Yanuar jika berita lain yang mereka siapkan juga akan segera dirilis. Arfa bersedia melakukan apapun untuk membantu sang istri. Orang-orang itu mengusik Disha, maka Arfa tidak akan diam saja. Ia akan ikut memerangi siapapun yang berani menyakiti istrinya. Peperangan Disha berarti peperangannya juga. Tangan Arfa meraih jemari Disha. Ia berikan senyum manisnya untuk sang istri terkasih. Ibu jarinya mengelus punggung tangan halus Disha yang terasa dingin karena sudah lama terkena udara malam. Dishanya yang sempat bersedih, meratapi kembali alasan penyebab ibunya meninggal, serta bayi mereka yang terenggut begitu saja bahkan sebelum dia terbentuk dengan sempurna. Arfa berjanji akan membalaskan kesedihan istrinya. Kita akan memenangkan pertarungan ini, sayang. Aku janji. Disha harap juga begitu. Ia harap bisa membalaskan kematian maminya dan calon bayinya yang tidak salah apa-apa. Keberadaan Arfa membawa banyak hal. Menemani setiap langkahnya dan sama sekali tidak membiarkan Disha melangkah sendirian. Ponsel keduanya berdenting bersamaan. Ada pesan masuk. Begitu membaca pesan yang tertera, baik Disha maupun Arfa sama-sama tersenyum puas. Bom kedua sudah diledakkan. Pengacara Ga diduga melakukan suap kepada pejabat pengadilan untuk memenangkan kasus kliennya. Kali ini sasarannya adalah putri bungsu dari Baswara Praya Baswara. Arfa berbaring menyamping dan menopang kepalanya memandangi istrinya yang sudah terlelap. Setelah mendapatkan kabar jika berita terkait Gadi Adinata suami Tante Praya yang digunakan untuk melawan wanita itu, Arfa meraih gelas anggur Disha dan mengajak istrinya itu untuk pergi tidur. Tidak baik juga jika terlalu lama terkena angin malam. Hari ini istrinya itu sudah bekerja cukup keras. Arfa lega saat melihat istrinya tidur dengan lelap. Dadanya terasa tentram dan hangat melihat dada Disha yang naik turun dengan teratur. Arfa mendaratkan kecupan di atas dahi Disha, sebelum beranjak keluar dari selimut secara perlahan-lahan. Laki-laki itu meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Kemudian berjalan dengan kaki berjinjit agar tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa saja membangunkan Disha. Saat sudah berada di luar kamar, tepatnya di balkon, Arfa memastikan kembali jika Disha benar-benar sudah pulas. Setelah memastikan, tangannya bergerak untuk mendial nomor seseorang. Pada dering ketiga akhirnya panggilannya tersambung. Terima kasih, Pi atas bantuannya. Semua berjalan sesuai rencana untuk hari ini. Suasana hati Disha tentu saja sangat baik pagi ini. Ia mendapatkan tidur berkualitas. Tentu saja karena rencana-rencana yang disusun berjalan lancar dan berkat pelukan Arfa yang memberinya kehangatan sepanjang malam. Disha tidak akan mengatakannya langsung kepada lelaki itu, bisa-bisa Arfa besar kepala. Suaminya itu pagi ini juga tidak berhenti tersenyum hanya karena dirinya memasakkan nasi goreng mentega kesukaannya. Rasa-rasanya dinding yang pernah membatasi mereka di awal pernikahan sudah melebur sepenuhnya dan tidak tersisa sama sekali. Arfa sempat memaksa ingin mengantarnya ke kantor. Disha menolak, ia kasihan kepada Farhan jika atasannya terlambat datang ke kantor dan malah menambah banyak pekerjaan asisten suaminya itu. Ia merasa ringan untuk menjalani hari panjangnya.
Disa berangkat ke kantor diantar oleh Pak Edi. Tapi belum lama dirinya duduk di kursi, bahkan ia baru membaca satu laporan dari salah satu divisi, ada kegaduhan yang terjadi di area ruangan Disa. Perempuan itu bisa mendengar suara teriakan dan amukan dari balik pintu. Sepertinya Gaya sedang berusaha keras untuk meredakan amukan dari seseorang yang memaksa untuk masuk ke dalam ruangannya. Di kursi kebesarannya, Disa bertopang dagu. Ia mengenal suara siapa yang sedang berusaha menerobos masuk ke dalam ruangannya. Pintu ruangannya akhirnya terbuka lebar, menampilkan wanita yang tampak terengah dengan dada naik turun. Tangannya memegang handle pintu kuat-kuat. Di belakangnya ada Gaya yang meringis kepada Disa. "Maaf, Nyonya Adisti memaksa untuk masuk." "Tidak apa, G. Kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu." Wajah merah Tante Adisti dan dadanya yang masih naik turun mengatur napas menjadi pemandangan menarik untuk Disa. Tentu saja Disa sudah memprediksikan kedatangan tantenya ini ke sini. Pasti Tante Adisti tidak berhasil melakukan apapun untuk membebaskan Prakya. Itu menambah kemarahannya dan berujunglah wanita itu ke sini. Untuk meluapkan segalanya kepada Disa atau justru memohon kepadanya agar melepaskan putra tersayangnya itu. "Ini pertama kalinya Tante datang ke kantorku. Tante tidak datang bersama Om Prabu." Disa celingukan dengan sengaja, seakan-akan mencari keberadaan Om Prabu yang sudah pasti tidak ikut ke sini. "Jangan main-main denganku, Disa." Disa mendengus, sudut bibirnya masih terangkat sebelah. Disa menegakkan tubuhnya kemudian bersandar di kursinya. Matanya menatap lurus pada istri pamannya yang sedang menatapnya tajam dan penuh rasa benci. "Apa maksud kedatangan Tante ke sini kalau begitu? Saya bilang berhenti bermain-main, Disa. Jangan usik Prakya. Putra Tante dulu yang berani mengusikku." Disa bisa melihat wanita di depannya ini mulai kehilangan kesabarannya. Dari yang Kairaf sampaikan, tantenya ini sudah berusaha ke sana kemarin untuk membebaskan sang putra. Mencoba menyuap sana-sini, sayangnya tidak ada satu pun yang berhasil. Pengacara yang mewakili juga tidak bisa berbuat banyak karena banyaknya bukti yang sudah terlampir. Gadi Adinata juga tidak akan bisa membantu, suami Tante Praya itu sibuk dengan masalahnya sendiri. "Kamu segininya ingin menguasai Asara sampai menjatuhkan sepupumu sendiri." Disa ingin terbahak saja rasanya. Tantenya ini sungguh tidak tahu diri atau bagaimana. Tidakkah wanita ini punya cermin di rumah? Haruskan Disa membelikannya, yang paling besar sekalian. Bukankah dirinya lah yang bersedia melakukan segala cara bahkan cara terkotor pun untuk mendapatkan harta dan kekuasaan Asara? Well, Disa memang berjanji pada dirinya sendiri untuk menguasai Asara. Itu yang ia janjikan kepada maminya. Pada saat itu Disa berpikir jika dengan menguasai Asara bisa membuatnya berada di tangga tertinggi kekuasaan dan bisa membebaskan maminya dari setiap penyudutan yang dilakukan anggota keluarga Baswara. Walaupun tujuannya itu tidak akan tercapai sekarang karena maminya sudah tiada. Tapi yang dilakukannya sekarang tidak ada sangkut pautnya dengan menguasai Asara. Tanpa harus melakukan hal ini, Disa juga bisa menjadi penerus Asara. Toh Prakya tidak pernah kompeten. Para pemegang saham juga pasti pikir-pikir dulu untuk menjadikan Prakya pemimpin. Bukannya membuat Asara semakin maju, yang ada perusahaan yang dijayakan oleh Prama Baswara itu akan mengalami kemunduran. Bukankah itu Tante? Tante tidak ingat apa yang sudah Tante lakukan 20 tahun yang lalu. Kamu sudah tahu ternyata. Jadi kamu mau balas dendam sekarang. Kamu mau apa? Mau menyeret saya ke penjara juga? Kasus itu sudah terlalu lama untuk dibuka kembali. Disa merasa geram pada istri pamannya ini. Sama sekali tidak ada raut bersalah, begitu enteng berbicara perihal tindakan kotornya. Disa tahu, rasanya tidak mungkin untuk kembali membuka kasus maminya dan membawanya ke meja hijau. Memang aku tidak bisa menyeret Tante ke penjara. Tapi aku bisa menghancurkan Tante secara perlahan. Seperti sekarang ini,
melalui putra tersayang tante. Jangan macam-macam pada saya kamu, Paradisa. Om kamu tidak akan suka melihat keponakannya menyerang istri dan anaknya. Kali ini Disa mengeluarkan tawa. Wanita ini berani membawa-bawa pamannya. Disa memang menghormati Om Prabu, itulah satu-satunya alasan selama ini Disa tidak melawan saat tante dan sepupunya itu selalu berlaku tidak baik kepadanya. Ia diam saja saat mereka berbicara yang buruk-buruk soal Disa. Namun Disa sudah berada di ambang batasnya, ia tidak akan diam saja sekarang. Rasa hormatnya kepada Om Prabu tidak akan menghalanginya untuk menghancurkan wanita iblis ini. Om Prabu, ya. Kira-kira bagaimana reaksi Om Prabu kalau tahu istri kesayangannya ternyata punya simpanan yang usianya bahkan lebih muda dari anaknya sendiri? Kepuasan melingkupi Disa saat melihat raut syok dari tantenya. Tante Adisti mendelik dan wajahnya berubah pucat setelah mendengar kalimat yang dilontarkan Disa. Rasanya Disa ingin memotret wajah itu, mengabadikannya dan akan disimpan rapi. Disa telah memegang kartu as wanita itu. Kamu. Tapi Om Prabu harus tahu ya. Dia harus tahu kalau istrinya ini sudah tidak patut untuk dipertahankan olehnya. Sebagai keponakan tersayang, saya akan membantu Om Prabu untuk terlepas dari Anda. Paradisa. Kalau Tante mau bernegosiasi, aku punya penawaran. Umumkan kepada semua orang jika Tante adalah dalang di balik kecelakaan Mami. Dengan begitu aku akan mengusahakan Prakia lolos. Bagaimana? Seringai yang terbentuk di bibir Disa semakin lebar. Ia bisa merasakan aura mendidih di sekitar Tante Adisti. Kamu mau apa? Kamu mau saya berlutut memohon padamu? Disa terperangah saat tiba-tiba tantenya yang selalu mengangkat tinggi dagunya itu menjatuhkan tubuhnya. Wanita itu duduk bersimpuh di depan meja kerja Disa. Kedua tangannya terkepal di atas lututnya. Meremas bajunya hingga kusut. Pemandangan ini tidak pernah Disa duga sebelumnya. Ia sama sekali tidak memprediksi jika tantenya bisa merendahkan harga dirinya seperti ini di hadapannya. Pasti didepak oleh omnya yang artinya didepak dari Baswara terasa begitu mengerikan, hingga tantenya ini rela bersimpuh di hadapan Disa. Tante mau bersimpuh di depan saya pun, itu tidak akan mengembalikan semuanya. Tante tidak akan mendapatkan pengampunan saya. Mami saya yang sudah Tante bunuh juga tidak bisa hidup lagi. Suara Disa terdengar dingin dan tajam. Wajahnya yang sebelumnya menampilan kepuasan dan tawa jenaka, kini berubah menjadi datar. Jelaganya menatap tajam pada wanita yang bersimpuh di depannya. Mau wanita itu bersimpuh berjam-jam di sana, itu tidak akan mengubah apapun. Disa tidak akan memberikan maaf secuil pun untuk wanita tidak tahu diri seperti Tante Adisti. Wanita yang menjadi dalang di balik kematian maminya. 2 hari ini rumah Praba Baswara didatangi terus-menerus oleh saudara-saudaranya. Jika kemarin ada kakaknya beserta sang istri, kini ada adiknya yang datang dengan tidak sabaran. Adiknya itu mengamuk di hadapan Praba dan Kamala. Mas, harus melakukan sesuatu. Jika begini terus, suamiku bisa hancur. Ucap Praya dengan nada meninggi di akhir kalimatnya. Ia meremas rambutnya frustasi. Tidak hanya masalah suaminya, ia mendapatkan pesan anonim yang membawa nama putra bungsunya. Praya sudah menyuruh Pratisa untuk mencari tahu dan ternyata semua bermuara pada satu nama Paradisa. Keponakannya itu ternyata sudah berani bermain-main dengannya sampai menyeret-nyeret keluarganya yang lain. Ini pasti buntut dari perbuatan Pratisa yang memberikan foto Arfa dan Binar ke media. Praya menilai jika Disa sudah terlalu jauh dalam bertindak, hingga mengancam kesejahteraan keluarganya. Kenapa kamu tega, Praya? Bukannya mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Praya justru mendapat pertanyaan dari Kamala yang kini sedang memandangnya penuh intimidasi. Mengapa kamu tega menjebak kami? Kenapa kamu tega menempatkanku sebagai perempuan perebut? Alis Praya berkerut mendengar setiap kalimat yang terlontar dari kakak iparnya.
Kepalanya yang sudah penuh dengan berbagai hal berusaha menyatukan kepingan puzzle yang terurai di hadapannya. Kamu membuatku menjadi orang ketiga di hubungan Mas Praba dan Mustika. Praya spontan menolehkan kepalanya ke arah sang kakak. Kakaknya itu tetap diam dan tenang. Praya bingung mengapa topik lama ini diungkit. Bukankah tidak ada yang tahu soal itu selain dirinya dan sang kakak sendiri? Apa itu artinya Disa juga tahu hal ini karena itu perempuan itu sedang melancarkan aksi balas dendam kepadanya. Aku tidak tahu Mbak Kamala ini bicara apa. Mas Praba, cepat lakukan sesuatu. Mas harus menghentikan Disa. Praya tidak mau ambil pusing dengan apapun yang coba Kamala bahas. Yang terpenting adalah kondisi suaminya sekarang. Firma hukum suaminya bisa porak-poranda jika tidak segera ditolong. Aku tidak bisa menghentikan Disa. Mas Praba mau melihatku hancur. Kamu harus belajar untuk menghadapi semuanya sendiri. Katakan pada suamimu untuk menangani masalahnya sendiri. Selama ini aku sudah terlalu banyak membantu. Kedua tangan Praya terkepal kuat mendengar kalimat kakaknya. Ia beralih pada Kamala yang masih memberikan tatapan intimidasi padanya. Selama ini ia tidak pernah mendapatkan tatapan begitu dingin dari kakak iparnya itu. Ia tahu jika Kamala selalu berusaha untuk menghargainya sebagai adik dari suaminya. Tapi kini, Praya tidak menemukan hal itu lagi di mata istri kakaknya. Kamu juga harus belajar menerima, jika tidak semua bisa berjalan sesuai keinginanmu. Cih, bukannya seharusnya kalian senang. Berkatku Mas bisa bersatu lagi dengan perempuan yang Mas cintai. Jika bukan karena rencanaku itu, mana mungkin Mas bisa bersama dan Mbak Kamala sekarang. Tatapan datar Praba mulai berubah, ada lipatan tajam di dahinya. Beberapa saat yang lalu adiknya ini memohon-mohon kepadanya meminta bantuan, lalu sekarang Praya berubah sikap. Menampilkan wajah angkuh dan dagu yang terangkat tinggi. Kamu sebut itu sesuatu yang pantas kami syukuri. Kamala menatap adik iparnya tidak percaya. Praya memang dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah, ia selalu mengusahakan sesuatu untuk berjalan sesuai yang dikehendakinya. Tidak mau disalahkan, enggan juga untuk dibantah. Tumbuh menjadi putri bungsu keluarga Baswara menjadikan Praya seperti itu. Wanita itu bahkan bersedia menjebak kakaknya sendiri untuk memuluskan rencananya menyakiti perempuan yang dibencinya. Memang kan? Mbak Kamala pasti senang juga kan bisa kembali lagi sama Mas Praba. Kalian seharusnya berterima kasih kepadaku. Cinta kalian bisa terajut kembali. Praya, bentakan dari Praba berhasil membuat nyali Praya menciut. Namun tidak menurunkan keangkuhannya yang masih terangkat tinggi. Wanita itu berusaha untuk mempertahankan harga dirinya. Kalau Mas membiarkan aku dan keluargaku hancur, maka aku tidak akan hancur sendirian. Praya bangkit dari sofa dan berlalu pergi begitu saja tanpa sedikit pun mengucap pamit kepada tuan rumah. Enak, pas di lidah. Arfa mengacungkan jempolnya kepada sang istri. Mood Disa memang sangat bagus. Hari ini istrinya itu bersemangat dalam melakukan banyak hal. Pulang dari kantor, perempuan itu mencoba resep baru bersama Biliah dan Biuli. Arfa tidak bohong saat mengatakan semur daging buatan istrinya sesuai dengan seleranya. Suara denting sendok dan garpu di ruang makan rumah Arfa dan Disa harus terhenti saat bel rumah berbunyi. Biuli bergegas menuju ruang tamu untuk membuka pintu. Disa dan Arfa segera menyelesaikan menyantap makan malam mereka. Ternyata ada Tante Praya yang datang. Disa baru saja akan menyambut kedatangan tantenya itu yang bisa ia duga apa maksud kedatangannya, tapi tangan wanita itu lebih dulu melayan menamparkan pipi Disa hingga wajah perempuan itu tertoleh ke samping. Arfa yang terkejut melihat hal itu langsung menarik tubuh Disa ke sisinya, menjauhkan tubuh Disa dari jangkauan Tante Praya yang terlihat sedang tersulut emosi. Saya peringatkan untuk tidak menggunakan kekerasan di sini, desis Arfa. Matanya menatap tajam pada Tante Praya yang tidak menggubris Arfa. Perempuan itu menatap sengit kepada Disa.
Keduanya saling beradu pandang. Kenapa kamu melakukan itu? Dengan memegangi pipinya yang masih terasa panas. Ia coba memberikan senyum tipis kepada Arfa agar pria itu tidak ikut tersulut emosi. Kenapa Pratisa melakukan itu? Tante yakin ini nggak cuma soal apa yang Pratisa lakukan. Kamu bahkan menyeret Pratama. Putra tante itu juga harus diperingatkan loh. Agar dia berhenti merundung temannya sendiri. Katakan apa tujuanmu? Praya mendesis tidak sabar. Permohonan tolong kepada kakaknya tidak membuahkan hasil. Kedatangannya ke sini memang ingin meluapkan amarahnya pada orang yang sudah membuat kekacauan di keluarganya. Kenapa tante melakukan itu pada papi? Apa tante sebegitu inginnya melukai hati mami sampai rela menjebak saudara tante sendiri? Disa menjawab pertanyaan dari tantenya dengan pertanyaan lain. Intonasi suaranya terdengar tenang seperti biasanya. Di sebelahnya, ia memegangi tangan sang suami. Disa tahu Arfa sudah sangat geram pada tante Disa, terlebih tantenya itu sempat melakukan tindak kekerasan. Ia harus menjaga Arfa untuk tetap tenang juga. Kalau ia memang kenapa? Mengapa tante begitu membenci mamiku? Apa salah mami pada tante? Satu hal yang saat ingin diketahui oleh Disa adalah penyebab kebencian tante Praya kepada maminya. Apa yang membuat adik papinya ini begitu membenci maminya? Maminya disebut sebagai benalu di keluarga Baswara oleh perempuan ini. Maminya dianggap hanya ingin memanfaatkan papinya. Namun pada kenyataannya justru maminya yang dimanfaatkan. Disa memandang tante Praya dengan kerutan dalam saat tantenya itu terkekeh. Ia rasa memang ada yang aneh dengan wanita satu ini. Mamimu itu sudah menggagalkan keinginan terbesarku. Semakin Disa dibuat tidak mengerti oleh tantenya. Di sebelahnya Arfa juga mengangkat sebelah alisnya melihat tante istrinya. Karena mamimu, aku gagal menikah dengan pria yang benar-benar kucintai. Siapa yang tante maksud itu? Disa sudah punya asumsi sendiri. Ia tidak terlalu tahu kisah kehidupan tantenya. Tidak penting juga bagi Disa. Tapi memang beberapa kali ia mendengar para art yang bergosip. Telinganya yang selalu terpasang tidak bisa pura-pura tidak mendengar. Acara menggosip para art itu membuat Disa jadi sedikit tahu kehidupan tantenya yang pernah gagal dijodohkan dengan seseorang. Yang tante maksud itu Om Dana. Kalian tidak jadi dijodohkan karena memang Om Dana ingin fokus pada pendidikan spesialisnya. Itu bukan salah mami. Itulah yang ia tahu. Om Dana juga pernah menyebutkan hal ini. Jika dulunya pria itu pernah nyaris menjadi anggota Baswara melalui perjodohan. Hardana menyukai Mustika. Itulah alasan sebenarnya dia tidak mau menerima perjodohan kami. Masalah hati memang tidak pernah menjadi sederhana. Kebanyakan selalu berakhir rumit. Hanya saja Disa masih tidak menyangka jika tantenya melakukan berbagai hal menjijikkan itu karena cintanya yang gagal. Toh juga tantenya itu kemudian menikah dengan pria lain dan memiliki keluarganya sendiri. Mengapa masih begitu bencinya wanita itu kepada maminya? Seharusnya Tante Praya bisa move on dan menjalani kehidupan yang ada di depan. Barangkali Disa tidak mengerti. Ia memang masih abu-abu dengan yang namanya cinta. Satu-satunya pria yang berhasil menggetarkan hatinya hanyalah Arfa. Dan laki-laki itu telah menjadi suaminya. Hanya karena ini, Tante bahkan sudah menikah pada saat itu. Harusnya Tante tetap fokus saja pada keluarga Tante sendiri. Bagi orang-orang memang tampak sebagai hanya. Namun bagi pria itu bukan sekedar hanya. Ia tidak pernah sekalipun gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Kecuali cinta. Perempuan itu tahu jika dia tidak bisa memilih pasangannya sendiri. Karena itu ia tidak mau repot-repot jatuh cinta. Sayangnya, pemikiran pria itu berubah saat bersama Hardana. Tetangga masa kecilnya. Ia mulai merasakan kehangatan jatuh cinta. Pria senang sekali saat kedua orang tuanya berniat menjodohkannya dengan Dana. Itu artinya dongeng putri yang dibayangkannya akan terwujud. Sayangnya harapan pria harus dipatahkan.
Ia bisa melihat pancaran mata Dana saat melihat mustika perempuan yang dipasangkan pada kakaknya. Cerita manis tentang cinta itu runtuh seketika. Untuk kali pertama, Praya tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia tidak bisa memaksakan perjodohan karena Dana yang tidak menghendaki. Sementara itu sang ayah terus memaksanya untuk segera beralih menerima pinangan dari keluarga Adinata. Benar, cinta yang gagal telah membuat Praya menjadi seperti itu. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah membenci Praya yang sudah menjadi istri kakaknya dengan segenap hidupnya. Semenjak kakaknya menikah dengan perempuan itu, kakaknya jadi jarang memperhatikan Praya. Praya merasa kehilangan kasih sayang kakaknya yang selalu siap sedia membantunya jika ia terlilit masalah. Praba menghabiskan banyak waktunya untuk bisa terbiasa dengan pernikahan yang dijalaninya. Sementara Prabu repot dengan dunianya sendiri. Aku berharap bisa mendengarkan kata maaf dari tante. Tapi sepertinya harapanku itu terlalu tinggi. Maaf kepada siapa? Mustika. Buat apa aku meminta maaf kepada orang yang sudah mati? Kamu juga nggak perlulah sok-sok mencari keadilan untuk mamimu itu. Nggak akan merubah apapun. Mamimu tetap nggak akan kembalikan. Bersambung.